Sebuah coupe Jerman, compact tapi buas. Inilah dia BMW F22 Baby M2. Nah, tadi kenapa gue bilang itu sebagai Baby M2? Karena inilah merupakan BMW M. Buat yang mau punya M series bisa mencoba varian yang ini karena harganya lebih ekonomis dibanding M benerannya atau M2-nya. Nah, secara keseluruhan dibanding M2 yang beneran, mobil ini memiliki dimensi yang kurang lebih sama persis ya teman-teman. Bodinya compact, panjangnya cuma 4,4 meter aja. Dan kita lihat semua detail dari mobil ini udah di-upgrade menjadi M2, selayaknya M2 beneran. Jadi kalau orang lihat tuh dari jauh, orang yang nggak tahu, wah ini M2 nih, padahal ini mobil convert dan keseluruhannya overall rapih banget. Oke, kita lihat di bagian fascia depannya. Mengusung desain yang BMW banget ya. Bagian grill masih menggunakan kidney grill yang bentuknya masih proporsional karena makin kesini kita tahu BMW itu makin generasi makin tinggi atau makin baru itu makin gede grill, dan ini masih pas untuk dilihat, masih ganteng untuk dibawa di jalanan. Terus juga sebagai headlampnya, karena ini mobil keluaran tahun 2014, headlampnya menggunakan LED. Semuanya udah proper banget untuk di jalanan, apalagi untuk kebut-kebutan, tapi di sirkuit. LED dua buah seperti ini di bagian kiri dan kanannya sama. Terus juga di bawahnya, karena tadi udah gue bilang ini adalah mobil comfort, rapi. Bumpernya juga memakai punya M2 beneran teman-teman di sini. Di sini ada lips karbon dan juga tidak bolong beneran, ya bolongnya sebelah sini untuk mensuplai udara ke radiator. Nah kalau dari lihat ya, mobil emang ganteng banget sih. Udah compact, ganteng, mesinnya buas. Jadi harus ya mobil ini sangat amat bertenaga. Kita ke bagian samping. Dari warnanya sendiri ini memang khas sebuah BMW. Trademarknya BMW. Warnanya Blue Nürburgring. Mereference sebuah sirkuit legendaris di Jerman. Nürburgring disematkan di warna birunya yang sangat ikonik seperti ini. Bagian spion, kita lihat memakai punya M2 beneran. Ada siripnya di bagian atas seperti ini, lalu di blackout sampai ke bawah, dan tentu aja udah karbon. Set LED di bagian sini, kiri dan kanan. Harusnya ini ada emblem M2-nya ya, cuman ownernya sengaja ngelepas, ya down to earth lah harusnya ya. Terus juga di bagian kaki-kaki nih, yang paling padat banget. Bannya menggunakan Michelin apa nih? Pilot Sport 4 berukuran 235/40 R18, ring 18. Jadi kalau lihat dari jauh itu proper banget, nyetel banget. Walaupun memang agak sedikit gasruk ya kalau misalkan jalan di jalanan rusak. Jadi harus hati-hati. Terus velgnya juga udah menggunakan FI. Nah, yang paling ngejreng lagi nih dari BMW ini adalah kalipernya berwarna kuning seperti ini. Gonjreng, kontras banget sama warna mobil yang warnanya biru seperti ini. Dan juga tak lupa ada logo M-nya. Oke, dari kaki-kaki depan kita pindah ke bagian sampingnya lagi nih. Di sini juga ada lipsnya, side skirt lipsnya, sama kayak depan menggunakan karbon juga. Jadi emang agak hedon nih modif mobilnya satu ini. Nanti kalau penasaran kita bakal tanya sama ownernya langsung. Berapa sih biaya convert keseluruhan dari BMW M2 jadi ini nih, karena emang ini kayak M2 beneran guys, asli. Karena ini adalah varian yang coupe, jadi tentu aja cuma 2 pintu, dan tentu saja pintunya udah frameless. Di bagian atap di blackout nomor pemiliknya, dan juga ada antena shark fin modelnya seperti ini. Kemudian di bagian belakang bannya menggunakan agak beda yang depan, menggunakan Capiro Hub HPY dengan profil ban 235/50 R18.
Jadi kalau lihat fitmentnya di depan belakang itu emang nyetel banget. Jadi pas untuk mejeng di jalan raya. Oke, dan lips dari samping ini melanjut ke belakang hingga ke bagian knalpot ya. Full karbon menggunakan seperti ini. Karbonnya nggak sampai situ aja. Karbonnya sampai ductile juga menggunakan karbon seperti ini. Lampu belakangnya full LED, sen, dan juga nih yang paling ikonik ya. Nanti kita dengerin suara bareng-bareng. Knalpotnya dari raungan mesin 3000 cc 6 silinder ya. Oke, kita masuk ke interior. Nah, masuk ke bagian dalamnya, mobil ini sekali lagi BMW M235i. Sekali lagi sangat amat oriented, walaupun memang bukan M2 yang asli. Sekali lagi, tapi ini menurun dari generasi M2-nya. Jadi feel interiornya hampir sama, setirnya juga hampir sama, dan rasa berkendaranya mungkin hampir sama ya, karena mesinnya juga dia di-upgrade seperti M2 pada dasarnya. Dan kita lihat bagian interior ini sebuah BMW M2 yang mengutamakan sport daripada kenyamanan. Kita lihat interiornya berwarna hitam, sangat sporty sekali. Di sini ada soft touch, ban fabric di atas, dan juga di bagian dashboardnya full soft touch sampai, oh ini masih plastik, sampai di bagian door trimnya menggunakan bahan soft touch. Oke, door handle berwarna silver dan juga ada gagang pintu seperti ini berwarna silver juga. Dan lihat di bagian setir ya teman-teman, spesial karena ini udah diganti menggunakan karbon. Jadi kayak karbon sekali ini yang punya. Nanti kita tanya berapa sih total modif yang karbon ini sama pemiliknya langsung. Ada pedal shift up and down, kanan kiri, lampu sen, perlampuan, dan juga perlampuan di sini ya kalau mobil-mobil Eropa. Dan transmisinya ini spesial karena menggunakan transmisi dari ZF yang perpindahannya sangat smooth karena udah pakai dual clutch. Perpindahannya smooth dan juga sekali lagi suaranya pasti gahar banget. Nanti kita dengerin sama-sama. Di spion tengahnya udah auto dimming, lampu baca di sebelah sini, tengah, kiri, dan kanan. Sun visor yang ada lampunya di bagian kiri, dan di bagian kanan sama ada lampunya dan juga ada vanity mirror juga. Rem tangannya di sini masih berbentuk otot ya, karena mobil ini ada kemampuan untuk ngedriftnya. Bagi yang jago aja. Oh ya, sampai lupa. Di bagian belakang tetap ada jok baris kedua. Tapi mungkin karena space-nya yang agak kurang proper untuk orang-orang dewasa, mungkin hanya bisa diisi oleh anak-anak atau teman kalian yang ukurannya badannya kecil. Karena ini memang terbatas banget untuk bagian belakangnya. Tapi ya siapa juga yang mau bawa orang di belakang karena terlalu menyusahkan. Jadi penumpangnya taruh di sini aja, cukup 2 orang kok, cuma 2 pintu. Kita lihat bagasinya, space-nya seperti apa. Walaupun ini merupakan mobil coupe ya, sekali lagi mobil coupe sport, tapi tidak menghilangkan rasa dari mobil pada umumnya. Memiliki kapasitas bagasi 390 liter dan bisa di-extend lagi dengan melipat kursi baris kedua. Ya, tapi untuk mobilnya cukupan lah, nggak usah bawa barang-barang banyak. Ini mah untuk di kendara harian aja ya, nggak usah buat barang-barang. Nah, sekarang kita dengar raungan mesinnya. Oke, karena tadi udah ngedengerin bagaimana raungan mesinnya, ya kan? Kita simak, lihat dulu apa sih di dalam BMW M2 jadi-jadian ini.
Oke. Dan perpacunya ternyata adalah sebuah mesin legendaris dari BMW, yaitu N55. Mesinnya 3000 cc inline 6 dengan 2 turbo. Tapi yang istimewa adalah turbonya udah dimodif menjadi stek 3. Jadi, kalau tenaga pabriknya ini aja udah 340-an horsepower, ini mungkin bisa 400 hingga 500-an horsepower. Dan kalau tenaga pabriknya aja udah dari 0 ke 100 cuman 4 detikan, ini mungkin bisa lebih singkat, bisa 3 detikan. Atau lebih kurang ya, soalnya ini emang udah ganas banget modifannya. Nanti kita tanya-tanya sedikit beberapa oprekan dari BMW Baby M2 ini. Oke, karena tadi gue agak sedikit kepo dengan totalan dari mobil ini. Modifikasinya, convertnya, semuanya itu totalitas banget. Maka dari itu, gue mau ngobrol secara langsung dengan sang owner, Mas Isan. Halo. Sehat? Sehat. Ya, thank you banget nih udah kita bisa melihat secara langsung nih BMW M2 jadi-jadian. Kenapa lebih milih convert daripada beli aslinya sih? Karena hobi mungkin ya, Mas. Hobi. Hobi. Hobinya ngoprek gitu ya? Ngoprek. Ngoprek. Karena udah pol-polan banget ini mobil ini saya modif. Pol-polan banget nih katanya. Karena udah pol-polan banget, kita coba ulik dari bagian mesin. Bagian mesinnya Om, apa yang diubah dari ini? Untuk mesin ini udah stek 3. Stek 3, Turbonya udah stek 2. stek 2, Terus udah open filter juga. open filter. Dari tadi apa mereka? Merek AEV. AEV. Wih. Berarti kalau tenaga pabriknya aja udah 340-350-an horsepower, jadi bisa berapa nih kalau di dyno? Kalau ini kan udah banyak ya, banyak banget untuk sektor mesinnya udah banyak yang diubah. Iya. Jadi belum sempet dyno, terakhir tuh on wheel 400 HP. 400-an tuh. Iya, 400-an. Nah, karena mesinnya udah kenceng nih, terus ini mobilnya juga compact, berarti irit dong. Wah, 1:5. 1:5 anjay. 1:5. 1:5. Isinya Turbo. turbo. Pertamax turbo. Aduh, makin kering tuh kantong ya. Tapi nggak apa-apa, karena suaranya enak, jadi ya bodo amat lah ya sama harga-harga bensin ya kan. Oke, dari sektor mesin kita ke sektor body deh. Ini kan udah habis nih, dari body kit, dari depan, kiri, kanan, belakang itu pakai M2 beneran. Iya. Itu totalan berapa nih? Kalau untuk body kit hampir kurang lebih 15 jutaan. Aduh, untuk karbonnya, sidekernya. Oh, untuk karbonnya doang? Iya. Karbonnya doang, yang Karbonnya lips begini nih. Iya, 15 juta. 15 juta. Wow, guys, 15 juta untuk karbon yang ukurannya kadang kita lihat nih sepele ya, seuprit gini, tapi ternyata harga 15 juta, seharga motor bekas. Luar biasa. Oke, gue mau nanya lagi soal kayak kaki ini. Ini kaki juga udah bukan nggak standar ya? Udah, ini bawaan. Oh, bawaan? Kebetulan bawaan. Oh, kebetulan bawaan. Bawaannya BBK-nya BMW. BBK-nya BMW. Untuk velg berarti bawaan juga? Enggak, pelek ini udah diganti. Udah aftermarket ya, udah makin ganteng. Fortress Nah, kalau untuk 40. Oh iya, oke. Untuk setelan kaki ini, depan belakang ini kan udah agak turun nih dari gue lihat dari standarnya agak turun. Ini apa yang diubah nih? Yang diubah cuman pelek mungkin ya. Pelek, oke, Pelek aja. pelek. Sisanya masih standar semua. Standar semua gasruk kan nih, Mas? Oh enggak. Enggak. Karena diameter peleknya lebih tinggi, Gede. lebih lebar, jadinya enggak aman. Oh, aman ya, berarti bisa melibas-libas sedikit lah ya. Iya, betul. Tapi ya peruntukan jalan raya emang harus ngebut sih. Nah, sama gue nih mau nanya sedikit-sedikit nih tentang perawatan dari Baby M2 ini, ya kan? Karena orang kalau beli BMW itu kayak mau nyobain khususnya yang M, Iya. biasanya tuh kalau misalkan budgetnya agak kurang nih, agak tipis, Baby M2 cukup deh. Nah, perawatan-perawatannya gimana nih? Ada yang ini nggak? Ada yang spesial? Waduh. Kalau untuk perawatan standar pada umum mobil ya. Ada. Tapi lebih 10 juta. Lebih 10 juta, standar Lebih kayak 10 10 juta, ya kan? Lebih 3.000. 10 juta.
juta. 3.000. Lumayan lah untuk perawatannya. Ya 3000 cc, botol olinya mungkin bisa 4 lebih ya, 4 botol ya. 6 literan kurang 6 literan botol, waduh. Udah malah harga oli naik lagi ya. Iya. Oke, Pusing nih. waduh iya lagi. Nah sama ini nih, ini kan udah oprek kan ya? Iya. Pernah nggak sih ngepacu ini sampai berapa top speednya? Karena untuk di tol karena jalannya macet, mungkin Iya. kalau malam ya, mungkin Iya. kalau malam sekitar 160 lah. 160, padahal masih bisa digas lagi Masih tuh. bisa lagi, tapi kan karena bahaya lah mungkin. Oh Nggak iya, nggak nggak baik boleh. kalau untuk di jalan raya. Nggak boleh jalan raya Iya. teman-teman. Kalau di sirkuit deh, Kalau di sirkuit mungkin bisa sampai 200. udah pernah nyoba? Udah. Udah, berapa? Sampai 220. 220. Nggak getar tuh setir tuh? Enggak, aman. Aman, soalnya emang M2 nih compact terkenal dengan handlingnya. Handlingnya enak emang ya? Handlingnya enak banget. Enak banget untuk sebuah sedan compact, sangat compact coupe dari BMW ini tergolong mobil yang fun to drive. Nah, jadi kalau misalkan apa teman-teman mau nyobain M tapi yang agak budget friendly, ini bisa jadi opsi. Oke, gue mau nanya soal ini deh. Karena BMW itu klasik masalahnya sih. Iya. Lebih ke kelistrikan atau apa gitu. Mungkin kalau di BBM tuh ini setelah oprek-oprek segala macam ada kendala nggak dalam Nggak merawat ada sih. Nggak Aman. ada. Selama ini saya pakai aman aja. Aman aja, pakai harian. Pakai harian, Bogor, Jakarta. Kebetulan kantor di Jakarta. Kantor di Kerja. Jakarta, pakai M2, BBM tuh. Apa nggak dilihat orang tuh, gebar-geber kayak gitu? Wah, ya pasti lah. Nah, karena tadi lu pakai harian ya, mobil tempur, sebagai mobil tempur. Jadi pajaknya berapa ya per tahun? Pajaknya 15 jutaan. 15 jutaan, lagi-lagi masih belasan. Nggak ada yang 15 jutaan. sebenarnya nggak ada yang nemu satuan ya dari 15 mobil jutaan. ini. 15 jutaan per bulan dipakai harian, BBM segitu, 1/5. Wow, pol-polan banget ya, Pol-polan. dipakai harian. Kenapa nggak naik Agdi aja mas? Waduh, Sukanya ini ya? Sukanya ini. Sukanya ini, passionnya di sini, passionnya BMW. pesannya BMW. Jadi ya kemana-mana naik BMW. kalau tapi ada juga mobil hariannya ada. Ada juga, Ada juga. tapi lebih Tapi serem ini pakai ini. Lebih suka aja. Lebih suka aja pakai ini. Soalnya hiburan di mesin ya, Iya, bukan di hiburan di mesin. musik ya. Bukan. Oke. Sama ini, gue mau nanya satu hal soal mesin. Berarti ini mesin udah nggak standar gitu ya? Mesin enggak. Udah banyak yang diubah karena udah stack 3 udah semua udah dimodif lah. Untuk Dimodif. sektor mesin udah dimodif semua. Modif semua. Oke, jadi itu nggak kurang lebih sama M2 beneran ya berarti ya? Mungkin hampir sama. Hampir sama. Mungkin hampir sama. Hampir sama. Karena tadi udah gue mention ya, karena M2 itu sekitar 4,5 sampai 500 horsepower dan ini angkanya juga kiranya mendekati dari M2 beneran. Jadi mau dibilang M2 abal-abal pun, mau bilang M2 siluman pun bisa, karena emang udah ini ya, udah hampir Hampir melampaui sama pol-polannya. pol-polannya. Kenapa nggak beli M2 aja sekalian? Karena emang budgetnya kurang. Budgetnya kurang, kebetulan suka ngoprek. Kebetulan suka ngoprek juga. Kebetulan suka Karena ngoprek. ya udahlah. Oke, thank you Mas Oke. Isa untuk Sama-sama. bincang-bincangnya, insight-nya tentang BMW M2 ini. Jadi Siap. teman-teman yang mau atau yang minat dengan BMW M2 bisa hubungi Mas Isa. Tapi satu lagi, untuk sebuah BMW coupe compact 2 pintu ya, ini bisa jadi opsi karena satu lagi harganya udah murah dan kemudian mungkin tidak seperti M2 pada umumnya, perawatannya mungkin agak sedikit lebih longgar karena M2 ini emang udah siluman, cuman yang udah di marketplace kayak misalkan BBM2 yang benernya itu harganya sudah udah menggiurkan banget. Jadi gimana menurut kamu tentang BMW M2 ini? Tertarik untuk minang atau masih mikir-mikir nih? Coba dong tulis komen di bawah. Thank you.